Halo semua, selamat datang lagi di tutorial kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar yang menarik dalam dunia sound design, yaitu sintesis aditif atau additive synthesis. Additive synthesis adalah sebuah cara hebat untuk menciptakan suara yang unik dan kaya dengan menambahkan harmonik pada suara dasar. Mari kita mulai. Additive synthesis adalah sebuah proses menciptakan suara dengan menggabungkan beberapa harmonik pada suara dasar. Jadi, alih-alih hanya menggunakan satu gelombang suara, kita bisa membuat suara lebih kaya dengan menambahkan harmonik pada suara dasar, sehingga dia akan menciptakan sebuah suara yang berbeda. Pertama-tama mari kita pahami apa itu harmonik. Harmonik adalah frekuensi-frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar suara. Frekuensi dasar ini disebut sebagai fundamental. Ketika kamu menambahkan harmonik pada fundamental, kamu akan mendapatkan beragam nuansa suara yang berbeda. Di kebanyakan kasus, kita akan menggunakan sine wave atau gelombang sinus untuk menambahkan harmonik. Gelombang sinus adalah bentuk gelombang paling sederhana. Kamu bisa membayangkan gelombang sinus seperti suara yang halus dan masih murni. Saat kamu menggunakan teknik additive synthesis, kamu dapat memvisualisasikannya sebagai harmonik adalah sebuah bar yang vertikal di atas grafik. Semakin tinggi bar tersebut, maka semakin besar volumenya. Jadi, dengan menambahkan atau mengurangi tinggi bar-bar ini, kamu dapat mengendalikan volume harmonik masing-masing dan membentuk suara sesuai keinginanmu. Salah satu hal yang menarik tentang additive synthesis adalah kamu dapat mengendalikan volume setiap harmonik secara terpisah. Ini berarti kamu bisa membentuk suara dengan sangat fleksibel dan menciptakan variasi yang tak terbatas. Baik, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan sebuah instrumen yang ada di Ableton Live 10. Kita akan menggunakan instrumen operator. Operator ini adalah sebuah alat sintesis canggih yang bisa membantu kita menciptakan berbagai macam suara, termasuk additive synthesis. Mari kita mulai dengan membuka Ableton di dalam Ableton Live 10 kita masing-masing. Pertama-tama mari kita mulai dengan membuat suara dasar menggunakan sine wave atau gelombang sinus tadi. Kita pilih gelombang sinus dalam operator ini. Posisinya di sini ya, wave ya. Kita pilih, tapi sebelumnya saya terangkan dulu Ableton Live operator ini memiliki 4 buah channel osilator yang bisa mengakomodasi 4 buah wave secara bersamaan. Tapi pada tutorial kali ini kita hanya menggunakan satu saja, yaitu osilator A. Oke, setelah itu kita boleh pilih osilator A. Untuk memilih wave sine-nya di sini, kita bisa pilih sine wave di sini. Sine wave. Oke, kemudian kita dapat menambahkan harmonik pertama dengan memilih posisi osilator di sini. Kita mengaktifkan ini, osilator di sini. Kemudian kita bisa mengatur sine wave ini dengan menambahkan jumlah harmonik sesuai dengan kebutuhan suara yang kita inginkan. Bisa untuk tampilannya sendiri ada 3 tampilan, 16 harmonik, 32 dan 64, tergantung kita ingin berapa jumlah harmonik yang akan ditambahkan. Di sini saya sudah menulis melodi sebelumnya, sebuah melodi dari lagu daerah Sumatera Barat. Kita coba dengarkan jika hanya dalam bunyi sine wave saja, yaitu satu buah harmonik.
Oke, dalam bentuk sine wave bunyinya demikian. Sekarang mari kita tambahkan beberapa harmonik tambahan. Anda bisa menambahkan lebih banyak gelombang dengan frekuensi yang makin tinggi dan sesuai dengan kelipatan frekuensi dasar atau fundamental tadi. Dengarkan bagaimana karakter suaranya berubah seiring dengan penambahan harmonik ini. Kita bisa menambah dengan menggambar seperti ini, atau kita bisa klik seret saja. Di samping menggambar di sini, kita juga bisa memilih preset yang sudah disediakan di sini. Ada saw wave, sawtooth wave, 3 buah, yang artinya ini berbentuk gelombang gergaji. Nah, kalau saw wave dengan jumlah harmonik 64, seperti ini, dia seperti gergaji ya. Kemudian kita juga bisa pilih square dengan jumlah 3. Square ini berbentuk harmonik dengan penambahan gelombang yang kotak-kotak ya. Artinya dia tidak saling menyambung antara harmonik 1, 2, 3, tapi dia terpisah 1, 3, 5, 8 dan seterusnya. 1, 5, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian juga ada Saudi. Ini berbentuk saw wave ya, dengan jumlah harmonik yang penuh. Jadi ini kita bisa setting dengan preset juga. Kemudian eksperimen lebih lanjutnya, kita bisa mengendalikan volume harmonik. Misalnya kita pakai dengan jumlah 16 buah harmonik. Di sini kita misalnya menggunakan sound 16 ya, seperti ini. Kita bisa mengendalikan setiap harmoniknya, volumenya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan warna suara yang kita inginkan. Kita bisa menghilangkan harmonik pada tingkatan yang kedua atau yang kelima. Jadi ini sangat fleksibel. Kemudian ini bisa kita eksplorasi dengan menggeser parameter lainnya dalam operator ini. Misalnya dengan frekuensi, kemudian ada course frekuensi. Misalnya di sini kita bisa melihat bagaimana dia bisa berubah sesuai dengan rasio yang kita gunakan di knop-knop ini. Misalnya kita coba ganti course-nya menjadi nilai yang berbeda. Oke, course ini sesuai dengan harmonik yang ada di sini, representasi dari situ, dan dia akan menyesuaikan pitch-nya sesuai dengan harmonik yang kita buat. Baik, di sini kita akan coba setting satu buah wave. Misalnya harmoniknya kita gunakan Saudi seperti ini, Sound 64 ya, saw wave dengan 64 harmonik. Kemudian untuk membuat suara ini lebih hidup, kita akan menggunakan satu buah efek tambahan. Mungkin bisa kita pakai reverb saja agar dia bisa
lebih hidup. Kita coba. Kita bisa atur frekuensi di sini juga sesuai dengan kebutuhan frekuensi. Sesuai dengan kebutuhan filter frekuensi kita. Oke, misalnya seperti ini. Oke. Kita sudah selesai untuk melakukan additive synthesis dengan menyesuaikan wave dengan jumlah harmonik yang kita butuhkan misalnya. Ya, ini tergantung eksplorasi kita. Kita coba akan gabungkan dengan satu buah komposisi sederhana ya dari yang sudah saya siapkan untuk ini. Kita dengarkan hasil dari additive synthesis kita dengan menggunakan operator di Ableton Live 10. Itulah dia sintesis aditif dengan operator di Ableton Live 10. Ini akan memberikan kita kendali penuh atas karakter suara yang akan kita ciptakan dengan mengeksplorasi harmonik dan mengatur volumenya. Kamu bisa menciptakan berbagai jenis suara yang unik dan menarik. Jangan ragu untuk bereksperimen dan jadilah kreatif dalam penggunaan additive synthesis ini. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalamanmu dengan kami dan teruslah bereksperimen dengan operator di Ableton Live 10. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.